Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Uruguay memaksa Cavani untuk pulang. Ignacio Alonso, Presiden Asosiasi Sepak Bola Uruguay, telah mengecilkan kekhawatiran bahwa para pemain di liga-liga top Eropa tidak akan diizinkan untuk mewakili tim nasional mereka selama jeda internasional yang akan datang. Diumumkan awal pekan ini bahwa Liga Premier akan menolak kesempatan pemain yang akan dirilis untuk pertandingan internasional bulan depan jika pertandingan tersebut akan dimainkan di negara-negara daftar merah di tengah kekhawatiran virus corona yang sedang berlangsung. Di antara mereka yang terkena dampak keputusan itu adalah striker Manchester United Edinson Cavani yang siap untuk berpartisipasi dalam 3 kualifikasi Piala Dunia penting untuk Uruguay bulan depan, dimulai dengan pertempuran melawan Peru Jumat depan. Tapi karena Uruguay ada dalam daftar merah Inggris, Cavani yang bereaksi terhadap keputusan tersebut belum diberikan izin untuk bergabung dengan rekan setim internasionalnya minggu depan. Namun Ketua Asosiasi Sepak Bola Uruguay, Alonso, menegaskan bahwa tidak semuanya seperti itu, membenarkan bahwa dia telah berbicara langsung dengan Cavani dan optimis bahwa hasil positif. Tentu dari sudut pandang striker United, itu adalah kesempatan yang dapat dicapai. Alonso seperti dikutip dari Sport via Sport Witness mengatakan, klub berkewajiban untuk mengalah kepada para pemain dan tidak dapat memberikan sanksi apapun kepada para pemain. Tidak ada yang bisa membalas. Menurut saya, Vipro harus menunjukkan suara dalam masalah ini. Kemarin ataupun Rabu, kami berbicara dengan Oscar Tabares, pelatih kepala Uruguay, dan besok Jumat kami akan menyusun daftar dengan semua pemain. Tiket sudah dikeluarkan. Saya berbicara dengan Cavani dan saya percaya bahwa solusi akan datang, ungkap Alonso. Negosiasi hampir selesai, Amad Diallo siap pergi. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer telah mengkonfirmasi bahwa Amad Diallo akan meninggalkan klub dengan status pemain pinjaman. Dengan kesepakatan yang disepakati dengan klub yang tidak disebutkan namanya, Amad Diallo direkrut dari Atalanta musim panas lalu dalam kesepakatan senilai hingga 34 juta pound sterling sebagai tambahan, sebelum akhirnya tiba pada Januari 2021 sebagai bagian dari skuad tim utama. Dia berhasil membuat 8 penampilan tim utama, mencetak gol melawan AC Milan di Liga Eropa, dan membuat assist melawan Leicester City di Premier League. Dia juga bersinar dengan skuad U23, mencetak 4 gol, dan mencatatkan 3 assist dalam 3 penampilan di tim junior, membuktikan bahwa dia berada di puncak persiapan tim utama. Ole Gunnar Solskjaer telah mengisyaratkan bahwa United akan mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi dengan status pinjaman musim ini. Tetapi baru-baru ini mengatakan bahwa dia terkesan dalam pelatihan dan bahwa mereka hanya akan membiarkannya pergi jika kesepakatan itu tepat untuk semua orang. Tetapi manajer sekarang telah mengkonfirmasi bahwa kesempatan dengan klub yang tidak disebutkan namanya telah disepakati dan pemain akan pergi dengan status pinjaman musim ini. Ya, saya siap membiarkan dia pergi dengan pinjaman. Itu belum 100% ditandatangani, tetapi kami sudah setuju, kata Ole Gunnar Solskjaer di media internal klub. Saya belum harus mengatakan tim mana yang mendapatkan jasa Amad, tetapi kami telah menentukan tempat yang membuat Amad merasa senang dan kami merasa senang, ungkap Ole Gunnar Solskjaer. Amad Diallo yang mengambil nomor punggung 16 setelah menyerahkan nomor 19 untuk Rafael Varane bermain di Olimpiade bersama Pantai Gading musim panas ini dan akan menjadi pemain pinjaman ke-10 yang meninggalkan klub musim panas ini. The Money Mellor menyegel keluar dari transfer pinjaman Manchester United. Klub Liga 2 Salford City telah mengumumkan penandatanganan striker Manchester United The Money Mellor dengan status pemain pinjaman. Pemain berusia 20 tahun tersebut yang dapat beroperasi di sayap maupun di tengah telah bergabung dengan Salford dengan status pinjaman selama musim 2021-2022 untuk meningkatkan prospeknya mendapatkan sepak bola reguler di level kompetitif. Mellor yang memiliki 1 penampilan tim utama untuk United yang datang di Liga Eropa melawan Astana pada tahun 2019 tidak pernah meninggalkan Old Trafford dengan status pemain pinjaman sebelumnya, yang berarti tugas sementaranya di Salford pasti akan menguntungkan kemajuan. Dia berjuang dengan cedera musim lalu dan hampir tidak berperan dalam kampanye United U23, tetapi telah berlatih dengan skuad senior Ole Gunnar Solskjaer musim panas ini.
menikmati tantangan bermain untuk tim Gary Bouvier. Mellor mengatakan kepada situs web klub Salford, "Saya tidak sabar untuk memulai dengan Salford City. Setelah berbicara dengan manajer dan juga stafnya, saya tahu ini adalah tempat yang sempurna bagi saya untuk memulai bermain sepak bola senior reguler. Saya sudah berada di Manchester United sejak usia 8 tahun. Saya menyukai waktu saya di akademi dan belajar banyak, tetapi sekarang saya siap untuk bersaing setiap minggu di Football League." Salford City adalah klub yang hebat. Itu adalah klub yang saya kenal baik sebagai pemain lokal. Para penggemar sangat bersemangat dan saya tidak sabar untuk tampil untuk mereka sepanjang musim ini, ungkap Mellor. Bos Salford, Bowyer, terima kasih kepada United karena mengizinkan mereka untuk meminjam pemain muda tersebut. Cristiano Ronaldo kacaukan rencana transfer Manchester United. 2 gelandang top batal dibeli. Transfer Cristiano Ronaldo ke Manchester United benar-benar mengejutkan. Bukan hanya bagi fans, tetapi juga bagi direksi United. Mereka harus mengubah rencana transfer yang sudah disusun. Ronaldo sempat membantah segala rumor ia mengaitkan namanya dengan bursa transfer. Juventus lewat Pavel Nedved juga berulang kali menegaskan bahwa Ronaldo akan bertahan hingga kontraknya habis Juni 2022 nanti. Namun setelah 48 jam yang penuh dengan drama, Ronaldo dipastikan akan pindah ke United. Sempat dikaitkan dengan Manchester City, pada akhirnya Ronaldo pulang ke Old Trafford setelah pindah 12 tahun lalu. Ronaldo sejatinya tidak ada dalam rencana transfer Manchester United. Setelah sukses mendatangkan Jadon Sancho dan Rafael Varane, United seperti tidak begitu antusias lagi dengan bursa transfer. Ole Gunnar Solskjaer menyebut jika ada pemain baru yang datang setelah Sancho dan Varane, maka itu ada bonus. Nah, dikutip dari The Independent, ada 2 bonus yang dikejar manajer asal Norwegia tersebut. United melakukan kontak dengan Atletico Madrid untuk mendapatkan Saul Niguez. Belum ada tawaran resmi, tetapi United sudah melakukan pembicaraan. Lalu ada potensi untuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Ole Gunnar Solskjaer butuh tambahan pemain di lini tengah, termasuk antisipasi kehilangan Paul Pogba musim depan. Namun menyusul kedatangan Ronaldo, United dipastikan tidak akan melanjutkan transfer Saul dan juga Rice. Kepastian transfer Ronaldo kemudian juga memicu spekulasi transfer lainnya. Ada beberapa pemain yang disebut mungkin akan meninggalkan United. Salah satunya adalah penyerang senior Edinson Cavani. Namun beberapa sumber memastikan bahwa penyerang asal Uruguay tersebut tidak akan pindah. Cavani masih punya kontrak hingga Juni 2022 dan tidak akan hengkang dari Old Trafford. Paul Pogba pun sempat disebut akan pindah ke Juventus sebagai bagian dari kesepakatan transfer Ronaldo. Namun Romano memastikan tidak ada pembicaraan apapun antara Juventus dan Paul Pogba. Jadwal penyisihan grup Liga Champions Manchester United dikonfirmasi. Manchester United akan memulai kampanye Liga Champions mereka dengan perjalanan tandang ke BFC Young Boys. Pengundian penyisihan grup diadakan di Istanbul, Turki pada hari Kamis dan United mendapatkan undian yang menguntungkan dengan Young Boys, Villarreal dan juga Atalanta bergabung dengan mereka di grup F. United berhasil menghindari beberapa tim berat di pot 1 seperti Atletico Madrid dan juga Bayern Munchen. Tetapi masih harus waspada dengan lawan mereka, terutama Villarreal yang mengalahkan mereka melalui adu penalti di final Liga Eropa musim lalu. Liga Champions akan berlangsung mengikuti jeda internasional yang akan datang, dan pertandingan pertama United akan melawan klub Swiss Young Boys di Stadion Wangdorf. Pertandingan akan dimainkan pada 14 September dan akan dimulai pada slot waktu awal. Pertandingan juga bisa melihat Cristiano Ronaldo kembali ke aksi Eropa untuk United setelah dia kembali ke klub pada hari Jumat. Selanjutnya untuk United, mereka akan menyambut Villarreal di Old Trafford pada 29 September. Kick-off jam 8 malam waktu setempat. Dari keempat pertandingan sebelumnya, mereka selalu bermain tanpa gol. Atalanta dari Serie A akan berkunjung di Manchester United berikutnya pada 20 Oktober sebelum United melakukan perjalanan ke Bergamo kurang dari 2 minggu kemudian untuk pertandingan kembali pada 2 November. Perjalanan tandang terakhir ke kapal selam kuning akan menyusul pada 23 November dengan United kembali bermain di slot kick-off awal sebelum mereka menutup babak penyisihan grup dengan menghadapi Young Boys di Manchester pada 8 Desember.